Halo guys, kami dari kelompok 7 mengambil judul Analisa dan Simulasi Pemrograman, Pengujian, dan Pemantauan Sumur Migas. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu saya Zefri, Aruna, Pasya, Alfredo, dan Arif. Program ini berfungsi untuk menganalisis data produksi dan parameter sumur. Hal ini digunakan untuk memantau ada atau tidaknya kerusakan pada sumur dan menganalisis produktivitas sumur. Proses pengujian dan pemantauan secara berkala bertujuan untuk memaksimalkan kinerja serta meminimalkan risiko kerusakan formasi. Pengujian seperti Pressure Build-up Test atau PBU dan analisis tekanan dasar sumur merupakan metode yang sering digunakan dalam mengevaluasi kondisi reservoir dan produktivitas sumur. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dan mensimulasikan program pengujian dan pemantauan sumur migas menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam program yang kami buat, ada beberapa parameter yang digunakan dalam pengujian sumur. Yang pertama, permeabilitas atau K, yaitu ukuran kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Yang kedua, skin, yaitu merupakan suatu besaran yang menunjukkan ada atau tidaknya kerusakan formasi di sekitar lubang sumur. Yang ketiga, produktivitas indeks atau PI, merupakan suatu perbandingan antara perbedaan tekanan statik formasi dengan laju produksi yaitu KIS pada tekanan alir dasar sumur. Yang keempat, efisiensi aliran yang merupakan perbandingan antara tekanan statik reservoir dengan tekanan alir reservoir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian berpikir komputasional. Kami menggunakan alur berpikir komputasional dalam menyelesaikan proyek ini, mulai dari dekomposisi persoalan, pengenalan pola, abstraksi, dan generasi telah dilakukan. Kami telah merangkum menjadi 6 ide utama. Ide yang pertama adalah proses data sekunder dan parameter sumur. Di sini kami menginput data sekunder sumur yang dibutuhkan dalam perhitungan selanjutnya. Proses input ini dilakukan secara manual. Ide yang kedua adalah proses data produksi sumur. Di sini kami menggunakan Excel sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga program berjalan dengan efisien dan efektif. Program kami pertama-tama membaca Excel tersebut. Kemudian, program kami membuat array berdasarkan Excel tersebut. Data array kemudian divisualisasikan sehingga dapat dibaca oleh pengguna. Nah, jadi ide utama berikutnya itu adalah build-up test. Build-up test adalah salah satu metode dalam pengujian sumur yang dilakukan dengan cara menutup lubang sumur dan mengukur tekanan yang diberikan setiap jam dalam rentang beberapa jam, biasanya itu 6 hingga 12 jam. Nah, tujuannya untuk mengetahui tekanan dasar sumur. Data yang dihasilkan nantinya akan dikalkulasikan hingga mendapatkan PWF atau tekanan air dasar sumur dan PS atau tekanan statik dasar sumur. Dari data pengukuran tersebut, kita juga dapat menghitung permeabilitas. Nah, permeabilitas adalah ukuran kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, kita juga dapat menghitung nilai skin. Nah, skin merupakan suatu besaran yang menunjukkan ada atau tidaknya kerusakan formasi di sekitar lubang sumur. Skin ini mengakibatkan berkurangnya permeabilitas formasi di sekitar lubang bor yang disebabkan oleh runtuhnya dinding lubang sumur, terjadinya pengendapan dan invasi partikel-partikel selama pemboran, completion dan produksi yang berjalan. Rumus skin itu dapat dihitung sebagai berikut. Setelah itu, aku akan menjelaskan bagian analisa, produktivitas, serta bagian hasil dan pembahasan. Pada kedua bagian tersebut, terdapat konstanta PI atau produktivitas indeks yang merupakan perbandingan laju produktivitas sumur pada tekanan aliran dasar sumur tertentu dengan tekanan statik dasar. Produktivitas indeks dibagi menjadi ideal dan aktual, dengan produktivitas indeks ideal dapat ditemukan dengan rumus berikut. Sedangkan produktivitas indeks aktual dapat ditemukan dengan rumus berikut, di mana Q sebagai laju produktivitas fluida minyak dalam BFPD, P bintang sebagai tekanan aliran dasar sumur dalam PSI, dan PWF sebagai tekanan statik mula-mula dalam PSI. Setelah itu, terdapat konstanta flow efficiency atau FE yang merupakan nilai rasio antara selisih tekanan statik dengan tekanan aliran reservoir. Flow efficiency dapat dicari dengan rumus berikut. Delta P skin pada rumus itu dapat ditemukan dengan rumus berikut, di mana M adalah kemiringan dalam PSI per cycle dan S adalah skin. Flow efficiency dapat digunakan untuk menentukan kondisi kerusakan dan perbaikan sumur.
Selanjutnya, terdapat kurva inflow performance relationship atau IPR yang merupakan hubungan tekanan aliran dasar sumur dengan laju produksi. Kurva IPR ini dapat menggambarkan kemampuan sumur untuk berproduksi berdasarkan jenis reservoir, tenaga pendorong reservoir, tekanan reservoir, dan permeabilitas. Halo, kenalin aku Pasya, NIM 1642438. Nah, di sini aku sebagai co-editor yang membuat program Project 2 kelompok 7 dengan judul analisis dan simulasi pengujian sumur pada sumur migas. Oke. Nah, di sini aku bakal jelasin aplikasi atau penerapan dari kode yang saya buat. Oke. Nah, sudah muncul file codingannya. Jadi judul kami adalah analisa dan simulasi pengujian serta pemantauan sumur migas. Nah, program ini adalah sebuah aplikasi berbasis Python yang dirancang untuk menganalisis dan memantau kinerja sumur migas melalui simulasi pengolahan data. Oke. Yang pertama adalah bagian kamus yang tak lupa kami sampaikan. Kemudian lanjut ke ide yang pertama. Ide yang pertama adalah proses data sekunder dan parameter sumur. Oke, di sini saya sudah ada data-data yang sudah ada yang dipersiapkan di perusahaan. Kemudian akan saya run. Oke, terlihat muncul perintah input di atas. Masukkan nama perusahaan. Nah, oke. Seperti yang kita lihat muncul output ya. Kemudian kita masuk yang ide yang kedua. Nah, di ide yang kedua ini kita akan mengolah proses data produksi sumur. Data ini berasal dari data Excel. Kemudian akan membaca dan membuatkan arraynya. Kemudian akan memplotting data-data tersebut menjadi sebuah grafik. Nah, ini adalah keluarannya. Selanjutnya adalah proses analisa tekanan dasar sumur. Nah, data tersebut telah saya masukkan ke dalam data Excel berupa data pressure sumur XLXX. Kemudian data tersebut akan dibaca juga, akan dibuatkan array, kemudian akan diplotting menjadi sebuah grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian akan dihitung tekanan alir di puncak perforasi atau PWF dan tekanan statik di puncak perforasi atau PS. Nah, data yang diperlukan lagi adalah batas atas zona perforasi. Nah, zona perforasi sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan masukkan saja angkanya 1443. Nah, sekarang muncul output nih. Kemudian yang selanjutnya adalah analisa pressure bulk up test. Nah, analisa ini untuk mendukung analisa selanjutnya. Saya masukkan data. Setelah itu muncul hasil yang berupa variabel yang saya masukkan tadi. Kemudian telah dihitung juga nih perhitungan permeabilitas skin dan tekanan di daerah skin. Nah, nilai PI aktual sebesar 0,07 dan PI ideal sebesar 0,14. Didapatkan nilai flow efisiensi sebesar 0,55. Kemudian akan dihitung laju maksimal ketika FE sama dengan 1 itu keadaan normal. FE sama dengan 0,55 ini keadaan saat ini. Kemudian adalah bagian visualisasi grafik IPR. Grafik IPR atau Inflow Performance Relationship ini untuk memvisualisasikan atau menginterpretasikan data laju alir tersebut tadi agar mudah dipahami oleh user. Tapi ini jadi grafik yang biru ini keadaan ketika aktual sekarang, keadaan rusak sekarang. Kemudian keadaan orange ini keadaan pada saat normal. Nah, bisa dilihat kalau pada keadaan normal ketika tekanannya sama itu akan menghasilkan derivatifnya atau laju alirnya lebih besar. Nah, kemudian yang ada terakhir adalah proses pemaparan hasil analisis dan kesimpulan. Nah, jadi yang pertama hasil pada zona perforasi sekian muncul sekian. Jadi datanya tadi diolah dalam bentuk paragraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga program kami dapat membantu dalam efisiensi pengolahan data migas. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.